Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sehat. Ada yang belum sarapan? Ibu, kenapa tidak sarapan Adia? Gak tahu. Buru-buru mungkin ya? Gak Ada yang gak suka tidak pulang. sekolah hari ini? Ada. Justru masih sakit? Asaka. Ayesa sakit? Asaka. Arsaka. Tidak ada ya? Arsaka sakit juga. Tadi ibu lihat di WA katanya lagi kambuh lagi alerginya. Alhamdulillah hari ini pelangi sudah masuk ya. Alhamdulillah sudah sehat ya. Belum tahu deh. Alerginya nanti kita tanyakan ya. Buat yang belum sarapan, semoga tetap bisa semangat ya, Gazan, Adia. Tetap bisa semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya, walaupun cuacanya mendung, tapi semangatnya mudah-mudahan tidak mendung ya, semendung cuaca hari ini. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesehatan ya, kesembuhan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang datang terlambat, jadi kita bisa mulai pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebetulnya di kelas 4 kemarin anak-anak sudah dikenalkan ya coding itu apa gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar coding? Nah, ibu kurang lebih akan menjelaskan hal itu ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah berpikir komputasional. Coding itu kan kalau kita berpikir singkat ya, coding itu gimana ya, bagaimana caranya kita manusia berpikir seperti komputer ya. Pembahasannya artinya apa komputasional tuh, kemudian prinsip berpikir komputer teh bagaimana, kemudian apa pentingnya berpikir seperti komputer, dan yang terakhir adalah aktivitas plug dan unplug. Apa itu? Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Oke, sebelum lebih jauh, ibu mau nanya dulu. Kalian sering bermain game? Gak punya HP. Yang sering ada? Ada ya. Ini suka main game apa? Roblox. Kaisa? FF. Roblox juga. Selain Roblox, FF ada lagi? Apa? MR. Super Sus. Roblox. Unbelievable. Kita suka mainnya. Mobile Legend. Nah, itu semua games yang dimainkan oleh kalian itu dibikin sama siapa? Orang lain. Sama manusia, ya. Kita manusia? Manusia. Apakah kita bisa bikin game seperti itu? Bisa. Nah, gimana caranya? Insya Allah nanti kalau anak-anak sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial atau kita lebih sering mengenalnya AI ya, minimal nih anak SD sudah bisa membuat game sendiri. Ibu dengar anak SD itu ada yang bisa bikin game sederhana ya? Ada di sini? Wah ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti juga kalau kalian betul-betul sungguh-sungguh belajar KKA-nya, kita bikin game sederhana ya. Oke. Sebelum ke game sederhananya kayak gimana, ibu mau jelasin dulu apa sih komputasional itu? Arti dari berpikir komputasional, berpikir cara komputer. Gimana sih kok komputer bisa ya? Kalau kita nanya apapun gitu, kalau di Google ya, atau kalau kita memerintahkan CTRL-S secara otomatis komputer bakal langsung ngapain tuh? Ada yang ingat nggak kalau Ctrl S di Microsoft Word? Kan langsung ya, galau waktu itu teh nyuruh apa? Komputer kan nggak gitu ya? Dia secara langsung melaksanakan perintah orang yang menggunakannya ya. Kalau mau Ctrl V berarti nge-print ya. Kalau Ctrl V ada Ctrl C ya. Copy. Kalau Ctrl V ngeluarin kopinya atau paste-nya, paste ya. Nah, gimana
yang bisa menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari. Ya, bahkan di abad 21 ini komputer tuh lebih dimanfaatkan, lebih naik lagi ya levelnya kayak Google. Ya, kalian pernah memanfaatkan Google dalam kehidupan sehari-hari? Google buat apa? Cari tahu. Kalau dulu ibu zaman SD nyari tahu arti kata tuh harus bawa buku kamus yang tebal. Sekarang hanya setipis ini kalian bisa searching. Ya, mau tahu arti Mama Zulfikar, searching. Kalau Google tinggal pakai suara bisa. Ya, kok bisa? Nah, ini kemampuan berpikirnya kita adaptasikan, kita sesuaikan dengan otak manusia. Ya, otak manusia itu tentu lebih canggih daripada otak yang ada di komputer. Berarti kita bisa, ya. Nah, selain itu, ini juga ada arti yang keduanya ya, menurut Tresnawati. Berpikir komputer itu memecahkan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Zaman sekarang itu penting kita menggunakan pemikiran seperti komputer, tapi dengan bantuan teknologi tentu akan lebih mudah. Ya, sekarang nih mau ke rumah Zahira misalnya, tinggal nanyain kemana? Google Map. Google Map pernah pakai? Pernah ya? Tentu dengan adanya pelajaran ini ya, lebih khusus lagi tentang berpikir komputasional, permasalahan kita dalam sehari-hari lebih mudah dipecahkan. Ya, bisa dipahami? Nah, cara berpikirnya, tahapannya seperti apa? Tentu ada tahapan-tahapan. Kita lanjut ya. Gimana caranya berpikir komputasional? Ternyata si komputer bisa menjawab segala hal yang kita tanyakan, yang kita perintahkan. Itu ada urutannya. Yang ke satu, apa bacaannya? Decomposition, artinya memecahkan masalah dulu. Jadi kalau kita nih mau nyari tahu tentang apa ya? Misalnya arti tadi ya, arti nama apa? Kan si Google atau si komputer itu langsung nge-rekap ya data-datanya. Mau dikecilin dulu masalahnya jadi yang lebih kecil lagi biar bisa dijawab. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Apa itu decomposition? Ibu mau minta tolong Alana baca. Coba lah. Yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi misal nih, anak-anak kelompok 1 misalnya mau melaksanakan kegiatan kegiatan lomba misalnya. Kan kegiatan lomba itu banyak ya, sesuatu masalah besar. Kita pecahin jadi hal-hal kecil biar si lomba itu terlaksana dengan lancar, dengan mulus. Berarti di lomba kita harus pecahin masalahnya jadi apa aja. Waktunya kapan. Terus kalau mau ngadain lomba nih, lomba apa aja, kita tentuin jenis lombanya. Terus apalagi cari orangnya, ya. Terus cari yang menilainya. Kalau mau lomba Agustusan misalnya nanti ada tarik tambang, berarti peralatan yang harus disiapkannya apa aja? Jadi dipecah jadi lebih kecil. Kemudian yang kedua ini pengenalan contoh ya, contoh aplikasi yang bisa membuat kita memerintahkan robot untuk memilih mana yang sampah, mana yang makanan. Caranya kita pecahin dulu masalahnya ya, kita kasih robot teknik. Terus dibikin pola. Oh, bentuk
makanan mah bentuknya seperti ikan. Ini sama, kita coba dulu ya. Nanti kalian kalau mau coba boleh, namanya AI for Oceans. Kelihatan nggak? Nanti AI for Oceans ya. Kita coba dulu. Ini bisa pilih bahasanya di sini. Ya, banyak bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah, kita mau coba nih bikin game gitu ya, agar si robot ini pintar memilih mana yang sampah, mana yang ikan. Nah, si robot ini bisa betul jawabannya tergantung kita masukin datanya. Kalau kita masukin datanya salah, maka robotnya bisa berbuat salah. Misal nih, kita kan mau masukin, coba ya, masukin data sampah ke makanan. Nanti sampahnya akan dimakan sama si robot. Kita coba ya. Makan sampahnya. Kita lihat ya. Ini jumlah sampahnya kita ambil 20 deh. Misal ya. Ya, sampah yang dibuang ya ini ada pembahasan tentang lingkungan ya. Kita lanjut. Perkenalkan AI. AI tidak tahu apakah objek itu ikan atau sampah. Tapi dia bisa memproses gambar ya dan mengidentifikasi polanya tergantung data yang kita masukkan. Contoh nih, lanjut dulu ya. Kita kenali polanya dengan kita memasukkan data. Ini ikan atau tidak ikan? Kita klik masukin ya. Kita masukin data-datanya dulu. Ini ikan. Baru ya, ikan. Tidak ikan. Lanjut lagi. Ini informasi tentang lingkungannya ya. Terus ini ikan. Ini kita lanjut dulu ya. Tadi baru masukin sampahnya. Jalankan dulu aja ya. Ayo. Kita masukin. Coba robotnya makan sampah. Klik lanjutkan. Jadi harus dibaca dulu ya. Mau coba disalahin? Iya, coba. Kita coba salahin. Ya, ada ya. Apakah betul robot itu tergantung data yang kita masukkan atau tidak? Boleh disalahin dua deh. Misalnya ini ikan. Itu. Itu apa? Lanjutkan. Informasi tentang kenyataan kali ini ya, bahwa di laut kita tuh banyak sekali sampah. Oke, sip, boleh lanjutkan aja. Klik lanjutkan. Nah, selanjutnya, ayo kita lihat. Makasih Revan sudah memasukkan data ya polanya nih. Kita lihat apakah AI tahu bagaimana rupa ekor ikan, seekor ikan. Kita lihat ya. AI akan menganalisis benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan data yang tadi kita masukkan ya. Ayo. Nah, ini tadi ya, ada yang salah dimasukkan, jadi robotnya juga berperilaku salah ya. Ya, kalau kalian tahu nggak untuk menyelesaikan masalah sekarang ya, banyak orang dewasa kalau mengerjakan sesuatu tuh nanya, selain nanya Google, apa yang lebih lengkap lagi datanya? AI-nya apa contohnya? ChatGPT, betul. Apalagi? AI. Terus Gemini ya. Cici ada ya, Masya Allah. Kalian sudah pernah coba? Belum. Ada yang udah. Itu kurang lebih ya tentang cara kerja berpikir komputasio. Nah, oke, kita lanjut.
sih berpikir komputer di zaman sekarang? Satu, membantu menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang kedua, keputusannya yang lebih baik. Kita dekat sekali dengan teknologi. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Tidak hanya game aja. Nanti boleh sekali-kali cari di YouTube cara membuat game apa gitu. Biasanya banyak sekali informasinya ya. ML misalnya boleh. Ada yang pernah nyobain cara membuat apa gitu ya? Tidak harus game. Jangan hanya jadi konsumen aja, pengguna aja gitu ya. Nah, gitu. Bisa menghasilkan uang betul ya. Itu ya kurang lebih. Jadi kita bisa lebih hemat waktu dan lain sebagainya. Yang terakhir, belajar komputasional ya, berpikir komputasional ini ada yang plug, plug dan unplug. Kalau plug pakai komputer, pakai laptop ya, pakai alat teknologi. Kalau unplug nggak pakai, bisa gitu. Bisa berpikir komputasional nggak pakai komputer? Bisa. Kita cobain dulu. Maju, belok kiri, maju, belok kanan, belok kanan, gerak maju. gerak maju. Siap, yang selanjutnya level 3 sama kalian. Betul? Betul. Dua lagi ya sama kalian. Kita lanjut level 3. Yang mau coba? Boleh dari sini dulu ya. Tadi kelompok 5, sekarang boleh Azki. So, ini ada tambahan nih. Repeat until itu diulang boleh. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini maksudnya apa repeat until? Nah, jadi diulang-ulang gerak majunya sampai tanda merah ya. Sip. Oke, makasih Azki. Boleh kasih tepuk tangan tadi buat Evan sama Azki. Yang mau level 4? Saya sama. Kaisa. Nanti buat ini kelompok 5 semangat hebat. Kiri, kiri. Di tengah lagi coba. Gerak maju lagi bang katanya. Tempelin bang. Ya kok. Tempelin bang. Terus Belok kanan. Udah gitu, repeat dulu. ya, masukin. Nah, Apakah betul? betul bu. Oke, makasih Kaisa. Boleh kasih tepuk tangan buat Kaisa. Aduh, ini kalian boleh coba. Block klik ya. Sekarang ibu mau kenalin yang unplug tanpa komputer. Silakan siapkan buku tulis. Ini boleh per kelompok. Yang nggak kelihatan, jangan sampai ngalangin aja. Tulis gambar ini. Gak usah gambarnya, kalian cukup ini aja. Boleh kasih dulu kode robot sampai ke kasih dulu kode robot sampai ke mana? Rumahnya. Oh, kodenya apa aja? Silakan. Kelompok mana? Ini. Boleh berkelompok lebih cepat. Oh. Berkelompok lebih cepat. Dengan bekerja sama. Jadi satu kelompok
Yang kompak mana nih? Tidak pendapat. Kami dari kelompok 5 mengkonsentrasikan satu batas, dua kiri, dua ke atas, satu ke kiri, dua ke atas, dua ke kiri, dua ke atas. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang coding, mari kita isi latihan yang ada di LKPD yang boleh dibuka halaman 29. Alhamdulillah kita sudah belajar coding tentang apa saja tadi? Berpikir komputasionalnya apa aja kalau tadi di slide-nya? Tentang robot, terus kode-kodenya atau cara berpikirnya ya ada berapa tadi? Ada 4, betul ya, mulai dari memecahkan masalah, justification, pattern recognition. Baik, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Seru nggak belajar hari ini? Ada yang berperasaan selain seru? Boleh disampaikan? Biasa aja. Mudah-mudahan nanti kalian lebih tertarik mencoba sendiri di rumah. Siapa tahu ya, beberapa belas tahun, 20 tahun yang akan datang mungkin kalian yang bikin robot betul-betul nih bisa memilah sampah dan organisme yang ada di lautan ya. Jadi bermanfaat untuk negara. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah.